Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimanakah bentuk dari stasiun Gempol Kerep yang terletak di Desa Gempol Kerep, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan teman-teman, stasiun Gempol Kerep ini masih tersisa di Desa Gempol Kerep ini. Jadi, saya akan menunjukkan stasiun Gempol Kerep ini menggunakan kamera belakang. Maka dari itu saya harus membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan yang berada di Desa Gempol Kerep ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan yang berada di Desa Gempol Kerep. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman di video pembuka, bahwasanya pemandangan di Desa Gempol Kerep ini sangat begitu indah sekali teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Dan teman-teman, di depan kalian itu adalah bagian belakang dari stasiun Gempol Kerep yang masih tersisa di Desa Gempol Kerep ini teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Jikalau ada bangunan yang bercirikan jendelanya lebar-lebar seperti ini menunjukkan teman-teman bahwasanya bangunan ini adalah bangunan dari masa kolonial Belanda dulu, dan tentunya bangunan yang sangat bersejarah pada masa jalur kereta api Krian menuju ke pelosok ketika dahulu masih aktif di negara tercinta kita, Republik Indonesia, teman-teman. Luar biasa sekali, teman-teman. Di sini ada papan aset PT Kereta Api yang menunjukkan bahwasanya bila mana ada papan aset PT Kereta Api Indonesia yang berdiri di tempat ini menunjukkan bahwasanya teman-teman, tempat ini adalah daerah kekuasaan PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan kereta api kebanggaan negara tercinta kita, negara Republik Indonesia, teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya teman-teman, jalur kereta api dari Krian menuju ke pelosok itu dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1912 silam, teman-teman. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Jalur dari titik awal yaitu dari stasiun Krian itu pertama kali itu dibangun sampai ke Balong Bendo. Nah, pada tahun 1912 silam, dan kemudian dari Balong Bendo itu tersambung menuju ke arah stasiun Pening nanti ke arah stasiun Les Padangan, dan dari stasiun Les Padangan itu nanti bisa tembus ke arah stasiun Gempol Kerep pada tahun 1912 silam, teman-teman. Itu jalur awalnya. Dikarenakan teman-teman di tiga daerah tadi, yaitu daerah Balong Bendo, daerah Pening, dan daerah Gempol Kerep, itu ada pabrik gula yang sangat terkenal pada zaman kolonial Belanda dulu, yaitu pabrik gula Balong Bendo, pabrik gula Pening, pabrik gula Gempol Kerep. Kedua pabrik gula Pening, pabrik gula Balong Bendo itu sudah tidak aktif. Namun ada satu pabrik gula yang masih aktif hingga saat ini, yaitu pabrik gula Gempol Kerep, teman-teman. Masih aktif memproduksi gula yang sangat
begitu manis sekali, semanis senyumannya cewek pujaan kita masing-masing teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Terlihat di depan kalian ini adalah bagian samping dari stasiun Gempol Kerep. Terlihat kan di atas itu ada bentuk lingkaran. Kalau ada bentuk lingkaran seperti itu, ini menunjukkan bahwasannya bangunan ini adalah bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu teman-teman. Dan setelah jalur kereta api dari Krian menuju ke Gempol Kerep itu kan sudah tersambung. Nah, maka pada tahun 1921 ketika perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspoorwegen itu memiliki suatu ide yang sangat brilian, yang sangat begitu luar biasa, yaitu idenya itu menyambungkan jalur kereta api dari Krian menuju ke arah Jombang. Maka setelah mendengar teman-teman bahwasanya perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda membangun jalur kereta api Babat menuju ke Jombang itu yang dinamakan BDSM atau kepanjangannya ialah Babat Jombang Stronthem Maskapai, itu mengalami kebangkrutan pada tahun 1916. Dan kemudian setelah mengalami kebangkrutan itu, maka jalur kereta apinya itu dibeli oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda, yaitu Stadspoorwegen, diakuisisi ceritanya. Nah, setelah diakuisisi kan proses pembangunan jalur kereta api, perpanjangan jalur kereta api dari Krian Gempol Kerep kan sudah tersambung. Nah, dari Gempol Kerep menuju ke Krian itu kan belum dibangun. Itu maka proses perpanjangannya itu dipermudah teman-teman, karena asetnya Stasiun Ploso itu sudah menjadi milik dari perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda, yaitu Stadspoorwegen. Jadi tinggal disambungkan saja teman-teman, lebih mudah daripada nanti kalau misalkan milik maskapai perkeretaapian lain kan urusan perizinannya kan sulit gitu loh teman-teman. Dari dulu itu zaman kolonial Belanda kan ada maskapai kereta api macam-macam, ada NIS Netherlands Indisch Spoorweg Maskapai, SJS Semarang Juana Stronthem Maskapai, SCS Semarang Cirebon Stronthem Maskapai, KSM Kediri Stronthem Maskapai, BDSM Babat Jombang Stronthem Maskapai, dan lain sebagainya teman-teman. Itu kalau beda maskapai kan harus ngurus izin segala macam. Tapi kalau sudah dimiliki oleh Stadspoorwegen, maka urusan penyambungan jalur kereta api dari Krian menuju ke Ploso nyambung sampai ke Jombang itu dipermudah gitu loh teman-teman. Dan inilah bagian dalam dari stasiun Gempol Kerep, sekarang sudah menjadi taman kanak-kanak. Luar biasa sekali. Di sini ada bandulan teman-teman, dan ada anak-anak kecil itu sedang bermain bandulan. Dek, kelas berapa, Dek? 4 SD, 5 SD. Luar biasa. Jadilah anak yang pintar ya, Dek ya. Suka belajar, membanggakan orang tua ya. Kelas 4 SD. Luar biasa. Dan satunya itu yang lari itu kelas 5. Saya sangat senang sekali melihat anak-anak negara Republik Indonesia ini yang sungguh setia dalam belajar dan bermain bersama teman-teman mereka di rumah. Luar biasa sekali. Inilah stasiun Gempol Kerep yang masih tersisa, Pak Amit nggih. Nah, di sini ada tertulis papan aset yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, yang menunjukkan bahwasanya luas tanah stasiun itu 75 meter persegi dan luas bangunan stasiun 75 meter persegi. Nomor registernya teman-teman 266/01
08.61324 strip GPL. GPL adalah kode name dari stasiun Gempol Kerep ini. Strip MR adalah kode name dari Mojokerto. Dan perlu kalian ketahui bahwasannya stasiun Gempol Kerep dan juga jalur kereta api Krian menuju ke Ploso itu dimiliki oleh wilayah daerah operasi 8 Surabaya. Tapi teman-teman, dari Jombang, Ploso sampai ke Babat itu sudah beda daerah operasi kereta api. Itu sudah dimiliki oleh daerah operasi 7 Madiun. Luar biasa sekali. Di sini ada bapak penjaganya yang setia merawat dan melestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini berupa stasiun kereta api non aktif. Ini sungguh alangkah indahnya dan alangkah mempesonanya teman-teman. Luar biasa sekali. Dengan bapak siapa pak? Pak kami menangi pak jalur ini pak. Apa? Menangi mengalami. Ya, ada dari Nganjuk terus kami sini bersih-bersih. Oh. Dulu jalur kereta apinya di depan sini ya? Ya mungkin sini ya. Oh, soalnya bagian belakangnya kan sana pak. Nah, bagian belakang sana. Oh, depannya dulu sana nih. Kan ditutup gitu loh. Soalnya menurut kata nih yang saya baca-baca itu sini pak, yang prasemennya itu. Ya mungkin sini. Soalnya saya kan tadi lihat dari belakang itu, oh kok tutupan semua gitu. Wah luar biasa sekali pak stasiun ini pak. Ini loketnya nggak ada ya pak ya? Nggak ada. Sudah ini semua ya? Ya. Berarti yang ini bangunan baru ini pak? Yang ini bangunan baru teman-teman? Ini baru. Nah, yang ini baru, yang ini adalah stasiunnya ini. Luar biasa sekali. Dan teman-teman, latar belakang pembangunan dari jalur kereta api Krian menuju ke Ploso itu di latar belakangi teman-teman. Perlu kalian ketahui juga, itu di latar belakangi untuk kegiatan ekspor import hasil bumi berupa gula ke seluruh pelosok Indonesia dan ke seluruh pelosok dunia. Jadi ke seluruh pelosok dunia itu dari moda transportasi kereta api dikirim ke Surabaya dulu. Nah, dari Surabaya nanti gula itu dimasukkan ke kapal yang berada di Tanjung Perak dan kemudian diekspor ke seluruh dunia. Begitu logikanya teman-teman. Luar biasa sekali. Karena teman-teman, daerah Mojokerto sendiri termasuk daerah Jombang itu ada pabrik gula yang sangat terkenal, yaitu pabrik gula Pening, pabrik gula Barung Bendo sekarang sudah tidak ada. Pabrik gula Gempol Kerep sekarang masih ada dan masih berfungsi untuk melayani jasa produksi gula. Dan di Jombang itu kan sudah tersambung sampai ke Ploso. Nah, Ploso itu ada pabrik gula yang namanya itu Ngelom, pabrik gula Ponen. Ponen itu sudah masuk ke Kecamatan Tambak Blas, dan pabrik gula Jombang Baru. Tapi pabrik gula Ngelom, pabrik gula Ponen itu sudah tidak aktif lagi, dan yang masih aktif adalah pabrik gula Jombang Baru teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi latar belakang pembangunan ini selain untuk jasa angkutan penumpang, juga sebagai jasa pengiriman hasil bumi berupa gula ke seluruh pelosok Indonesia dan ke seluruh pelosok dunia teman-teman. Namun karena kalah dengan moda transportasi lainnya pada tahun 1974, jalur kereta api dari Krian menuju ke Ploso terpaksa ditutup. Juga teman-teman, selain kalah dengan moda transportasi lainnya, itu juga ditutupnya itu karena pengiriman gula itu sudah beralih dari moda transportasi kereta api menuju ke arah moda transportasi berbasis roda karet atau truk teman-teman. Inilah sejarah singkat dari stasiun Gempol Kerep.
Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian semua tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini. Dan sebelum saya menutup video persembahan dari saya ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati para penonton tercinta saya yang sekarang sedang menonton video ini di rumah kalian masing-masing teman-teman. Dan teman-teman tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda menuju di rumah, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan teman-teman, itu yang sangat penting. Dan tentunya kita harus selalu berdoa senantiasa, karena berdoa ialah salah satu kunci penghubung diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita teman-teman. Teman-teman, terakhir saya Julius Kurniawan Krisyanto dari Desa Gembok Kerep melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.